Selamat malam Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang hadir semuanya pada malam hari ini. Dan tidak juga lupa juga kepada Bapak Ibu dan saudara yang mengikuti doa malam ini secara online. Berharap Bapak Ibu juga dapat mengikuti dengan suasana yang tenang dan juga hikmat supaya dapat mengikuti Biston ini dari awal sampai selesai dengan baik tanpa ada gangguan dari luar ruangan. Setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik kita sangat memerlukan Tuhan. Biarlah tiada suara lain yang memberi keteduhan. Bahkan kita harus menyadari bahwa hidup tidak berguna tanpa Tuhan. Menyerahkan sepenuhnya hidup kita untuk dipakai Tuhan. Kita mengawali persekutuan doa ini dengan menaikkan pujian Nafiri Rohani 181, Dikau kuperlukan. Kita akan menaikkan bait yang pertama, 3 dan keempat saja. Bait yang keempat. Mari kita berdoa. Setiap detik, setiap menit, bahkan setiap jam ya Tuhan, kami memerlukan Engkau untuk menolong kami di dalam menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Di tengah situasi pandemi ini, kami memohon supaya kami terus diberi kesehatan yang baik, terus diberikan hikmat di dalam bersosialisasi, menjaga diri kami dengan baik, Tuhan. Terima kasih malam hari ini kami telah diberi kesempatan lagi untuk datang bersekutu berdoa ya Tuhan. Berikan kami hati yang tulus di dalam berdoa. Biarlah nama Engkau saja yang terus kami muliakan. Demi Kristus Yesus yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan perenungan dari Ayub yang dibawakan oleh penatua khusus Henry Rusli,
Kita akan menaikkan pujian nafiri rohani nomor 28, Bapa di surga menjagaku. Biarlah kita menghayati kata demi kata dari lagu ini, percaya kepada Tuhan meski badai menerpa kita. Bapa surgawi tetap menjaga kita. Kita akan menaikkan bait yang pertama dan kedua. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kiranya lagu tadi menjadi ungkapan iman percaya kami di tengah kehidupan, di tengah situasi kami saat ini. Kami percaya Engkau menjaga kami. Engkau menaungi kami dengan rahmat-Mu, dengan kuasa-Mu. Dan itulah Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih untuk saat ini kami kembali diperkenankan untuk bersama-sama bersekutu, berdoa, dan juga akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan waktu kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, mari Bapak Ibu kita melanjutkan pembacaan kita dari Ayub pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10, melanjutkan pembacaan minggu lalu. Yang di rumah Bapak Ibu dapat mempersiapkan Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dengan bibirnya. Ya, sedemikian pembacaan kita Bapak Ibu. Kalau kita melihat ya di dalam kehidupan kita, penderitaan atau kesusahan yang dialami oleh seseorang, ya siapapun itu, saya atau Bapak Ibu,
itu bisa terjadi dari dua sisi, ya, penderitaan itu atau kesusahan itu. Yang pertama, penderitaan terjadi karena dialami langsung oleh orang itu, ya, orang tersebut. Dalam renungan minggu lalu itu dijabarkan penderitaan itu langsung, ya, dialami oleh Ayub dengan berbagai kondisi yang dialami Ayub. Fisiknya terutama, sakit penyakitnya, bahkan dia garuk badannya dengan beling karena penderitaan itu. Dan itu langsung dialami oleh Ayub. Ya, Ayub bukan hanya kehilangan harta benda, anak-anak, ya, tetapi kemarin digambarkan begitu menderitanya Ayub dengan kondisi tubuhnya itu. Ya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, penderitaan terjadi karena orang yang kita kasihi menderita. Nah, pernah nggak Bapak Ibu mengalami hal itu? Jadi kalau yang pertama tadi dialami langsung, yang kedua kita menderita bisa karena orang yang kita cintai menderita. Ya, misalnya sebagai satu contoh, pengalaman saya ketika awal pandemik di Maret, ya, mau ke April, itu tiba-tiba anak saya Arita demam terus batuk, ya. Saya jadi takut begitu. Wah, ini gejalanya kayak seperti COVID begitu, ya. Akhirnya saya cerita sama Pak Yusak, Pak, itu Arita, ya. Terus Pak Yusak, wah, mungkin itu nggak kenapa-napa. Mendingan lu ke Bogor aja deh, itu lebih kondusif udaranya begitu. Mungkin ngungsi dulu, kita kan ibadah juga lagi off dulu begitu, ya. Akhirnya saya bawa pulang ke Bogor. Nah, di situ juga saya bergumul, ya, karena batuknya nggak berhenti dan kami nggak bisa tidur. Sampai akhirnya Ninda sakit, saya juga sakit begitu, ya. Tapi puji Tuhan, akhirnya ada satu dokter yang cocok. Enggak, ini katanya mengalami yang namanya batuk 100 hari. Saya juga baru pernah dengar begitu, ya. Ternyata ada batuk 100 hari. Jadi kalau belum 100 hari nggak sembuh dong, Dok, saya bilang. Enggak sih, nanti kita kasih obat deh gitu, ya. Nah, saya menderita karena apa? Karena orang yang saya cintai, ya, sakit. Nah, itu hal kedua yang bisa dialami oleh seseorang. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu suruh milih, ya, Bapak Ibu milih yang pertama atau yang kedua? Jangan dua-duanya, ya. Kita memang gak ada yang mau menderita begitu. Tapi seringkali kita diperhadapkan dengan pilihan itu. Nah, Bapak Ibu, di dalam pembacaan kita ini digambarkan pergumulan dari istri Ayub yang menderita karena apa? Karena suaminya sakit. Suaminya mengalami pergumulan berat. Suami yang dia cintai menderita begitu dalam. Sehingga istri Ayub begitu susah, ya, di dalam melihat itu. Dan di tengah kesusahannya dia tidak tahan, dia katakan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kata istrinya, kutukilah Allahmu dan matilah. Dan ini keluar dari ungkapan seorang istri yang percaya kepada Tuhan tentu. Ayub adalah keluarga yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di sisi lain, ya, kita melihat seringkali apapun yang menjadi pergumulan seseorang atau orang-orang percaya selalu dikaitkan dengan posisi Tuhan. Karena ada orang menderita, dia usahanya bangkrut, anaknya meninggal. Lalu orang percaya bertanya, di mana Tuhan? Di mana posisi Tuhan? Itu menjadi pergumulan, ya, kita di dalam kehidupan nyata ini. Suatu pengalaman, seorang pemuda pernah bertanya ke saya, ya. Dia ini kelas katekisasi saya beberapa tahun yang lalu. Dia bertanya tentang peristiwa tsunami. Jadi peristiwa tsunami itu kan ada begitu banyak korban, bahkan bayi-bayi, ya, yang meninggal begitu mengambang.
Lalu dia bertanya, ya, di mana posisi Tuhan? Bahkan dengan nada yang sedikit itu ya, mungkin karena saya rohaniwan, wakil Tuhan, di mana posisi Tuhan ketika ini terjadi? Dia mempertanyakan seperti itu, dan dia kelihatan marah begitu ya. Memang ini pergumulan yang tidak mudah dijawab, sebagaimana yang dialami oleh istri Ayub pada waktu itu. Jadi istri Ayub ini sebenarnya juga sebagai orang yang beriman. Di tengah kondisinya ya, dengan suasana emosi, dia berani memprotes dan marah kepada Tuhan. Bahkan istri Ayub lebih berani mungkin daripada orang yang tidak percaya. Dia bilang, matilah katanya, kutukilah Tuhanmu itu. Namun kita lihat Ayub menjawab dengan bijak ya Bapak Ibu. Dan tentu jawaban Ayub ini juga lahir dari satu pergumulan iman yang tidak mudah. Kata di ayatnya 10, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya, dikatakan seperti itu. Nah Bapak Ibu, dari jawaban Ayub ini ada suatu kesadaran tentang hidup yang Ayub gumuli. Yang pertama, memang hidup itu tidak selalu memberikan hal-hal yang baik saja, hal-hal yang indah saja, keberhasilan, kebahagiaan. Hidup itu senang terus, nggak seperti itu ternyata. Dan ini kesadaran Ayub. Tetapi hidup ini juga dapat memberikan kita kesulitan, ya, dapat memberi kesusahan, pergumulan, kegagalan, tragedi, air mata, dan seterusnya. Dan kesadaran inilah yang membuat Ayub mampu menerima kenyataan itu. Betapapun itu sulit, ya, kepahitan hidup. Dan ini juga yang memampukan dia untuk menjalani apa yang dia alami di dalam penderitaannya. Ya, terlepas itu sebagai ujian dari Tuhankah, lalu ada orang ini mengatakan cobaan dari ibliskah, terlepas dari semua itu, Ayub mampu menjalani pergumulan dan penderitaannya. Nah, Bapak Ibu, kita juga melihat ya bahwa di dalam penderitaan dan pergumulannya Ayub sebenarnya juga sedang belajar untuk memahami maksud Allah di dalam kehidupannya. Sekalipun itu tidak mudah ya. Nah, kalau kita refleksikan pergumulan Ayub ini dalam kehidupan kita ya, hidup yang kita jalani akan memberikan hal yang sama sebagaimana yang dialami oleh Ayub ya, yang digumuli oleh Ayub dan istrinya. Hidup bisa memberi kita sukacita, betul. Hidup bisa memberikan kita kebahagiaan, betul. Tetapi hidup juga bisa memberikan kepada kita kesulitan, sakit, penyakit, bencana misalnya yang tidak kita pahami, dan mungkin peristiwa-peristiwa lain. Nah, kalau yang kedua yang menimpa kita seperti yang dialami oleh Ayub dan istrinya, maka yang perlu kita lakukan adalah melihatnya di dalam kacamata iman kita kepada Tuhan. Karena kalau kita melihat peristiwa buruk itu melalui kacamata lahiriah kita akan kecewa. Kita akan bersikap hal yang sama seperti istrinya Ayub. Kutuki saja Tuhanmu itu, mati saja. Karena tidak tahan melihat realita. Ya, dan iman itu menembus, menerobos realita, dan itu yang dilihat Ayub. Jawaban Ayub kepada istrinya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, di tengah situasi mungkin sulit yang kita alami saat ini ya, baik secara pribadi
keluarga, di pekerjaan, dan juga di mungkin gereja kita mengalami berbagai pergumulan di tengah pandemik ini. Apapun yang menjadi pergumulan kita, mari kita coba melihat dari kacamata iman tadi ya, seperti Ayub, sehingga kita nggak mudah putus asa ya, kita nggak mudah jatuh. Banyak orang-orang bunuh diri ya karena dia tidak bisa menerima realita itu. Dan kacamata iman itu akan membantu kita, menolong kita ya untuk melompat. Sekalipun dalam realitanya memang susah nih saya menerobos ini. Tapi iman itu melompat, membantu kita. Ya, kiranya firman Tuhan menjadi berkat. Kita akan kembali menaikkan doa-doa bersama. Akan dipimpin oleh Pak Yusak. Saya persilakan. Malam ini kita tetap duduk saja deh, ya, kita tidak berlutut. Saya hanya bawa dalam doa syafaat. Kita semuanya membiarkan diri kita tenggelam di dalam doa, seperti perenungan dari Ayub tadi. Biarlah boleh meneguhkan kita untuk melihat dengan kacamata iman. Kita angkat lagi pujian seperti yang telah dipilih oleh penatua Ayub tadi. Bapak Ibu, kita akan menaikkan pujian dari napiri rohani yang di pusat maupun yang di tempat maupun yang di rumah untuk 181. Kita menyadari tiap jam butuh Tuhan. Dalam pencobaan, beriku tenang, sehingga kita hanya fokus dengan mata iman terarah hanya kepada Tuhan. Saat ini kita menyadari Gereja Kristus Jembatan Hitam maupun Pos Cengklong sedang dalam masa pencobaan. Seperti yang sudah kita alami saat ini, kita hanya butuh Tuhan. Kita menantikan pertolongan-Nya yang memberikan kita teduh. Bahkan seperti Ayub, tak kalah mengalami penderitaan sedemikian, bahkan orang yang paling dekat dengannya, istrinya sendiri, melihat realita itu
mempertanyakan Tuhan dan bahkan mempersalahkan Tuhan. Kutukilah Tuhan dan bahkan matilah engkau. Tapi Ayub telah memberikan keteladanan buat kita. Bagaimana seorang yang hanya memandang kepada Tuhan, sehingga dimampukan untuk tidak berbuat dosa dengan bibirnya, bersungut-sungut, apalagi mempersalahkan dan menghujat Tuhan. Bapa Surgawi, saat ini kami bersama bersahati datang kepadamu. Tidak ada yang lain kami datang, hanya kepadamu Tuhan. Saat kami mau beribadah secara offline, saat kami mau berhimpun bersama dengan saudara-saudara seiman, saat kami mau memulai lagi beribadah secara bersama dalam rumah Tuhan, Engkau punya rencana lain yang tidak pernah kami pikirkan, yang bahkan tak terselami dan tak kami mengerti mengapa ini bisa terjadi Tuhan. Bahkan di tengah-tengah kami, bahkan hamba-Mu mengalami apa yang saat ini menjadi pandemi. Kami hanya datang kepadamu saat ini Tuhan, berdoa. Biarlah Kau teguhkan dan teduhkan kami di tengah-tengah masa pencobaan ini, agar kami boleh keluar sebagai pemenang, sebagaimana halnya Ayub hamba-Mu. Ayub juga tidak tahu apa yang terjadi di depannya setelah mengalami masa musibah seperti itu. Dia tidak tahu endingnya, tetapi dia akhirnya boleh menjadi pemenang. Betapa mudahnya terlihat. Tapi saat kami mengalami saat ini Tuhan, kami sadar begitu berat. Dan biarlah kami mau seperti yang dialami Ayub dan para hamba-hamba-Mu yang telah berikan keteladanan untuk tetap setia, untuk terus tetap mempercayakan dan terus mengandalkan Tuhan dan terus bersandar kepada Tuhan. Biar Tuhan memberkati. Inilah kami Tuhan, datang dalam segala keberadaan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan beberapa pokok doa kami. Biar Tuhan boleh mendengar doa kami. Mari saya mengajak kita semuanya berdoa bersama untuk pandemi COVID-19 ini. Kita berdoa dengan sungguh supaya biarlah Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang sudah dibentuk untuk lebih sinergis dalam penanganan COVID ini dan bahkan di dalam pemulihan ekonomi. Dilema bagi negeri ini, bagi pemerintah kita. Tapi sungguh Tuhan beri bijaksana pada Bapak Presiden Jokowi supaya mana yang harus digas, mana yang harus direm, sehingga kedua-duanya tetap bisa ditangani. Tidak ada yang diutamakan, semuanya dapat berjalan dengan baik. Kita berdoa saudara, supaya pemerintah kita diberi bijaksana dan komite yang sudah dibentuk dengan PP nomor 82 tahun 2020 ini boleh bekerja dengan baik. Kita buka suara. Bapak Surgawi, kami bersama bersahati berdoa untuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang sudah dibentuk oleh peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2020 untuk lebih mengefektifkan penanganan COVID dan juga pemulihan ekonomi ini boleh dapat bekerja dengan baik Tuhan. Sehingga biarlah kiranya pada saat Presiden kami untuk menetapkan supaya kurva boleh turun di bulan Mei 2020 yang lalu, tapi kenyataan kurva yang terpapar virus ini Tuhan semakin naik dan Tuhan akan kegagalan terjadi. Dan melalui usaha pemerintah dengan lebih mengefektifkan komite ini, Tuhan biarlah segera pandemi ini boleh berlalu. Kami mohon berkat Tuhan, berikan pada bijaksana-Mu kepada pemerintahan kami. Bapak Presiden kami Jokowi maupun juga Wakil Presiden maupun juga para menteri yang bekerja bahu-membahu boleh terus dengan giat bersinergi untuk menangani situasi bangsa ini.
bahkan dunia ini Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan pertolongan-Mu, bijaksana-Mu bagi Presiden kami. Jaga dan lindungi beliau, dan beri kesehatan, terus boleh memimpin, sehingga demikian Tuhan, dengan kontrolnya, dengan ketegasannya, kebijaksanaan yang daripada Tuhan kepadanya, sehingga boleh membawa negeri ini keluar dari situasi yang sulit. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Yang kedua, saya mengajak kita berdoa untuk vaksin corona yang sudah datang ke Indonesia. Dan ini menjadi satu kabar gembira bagi kita tentunya. Datang dari Tiongkok dan akan mengalami uji klinis tahap ketiga, sehingga diharapkan Januari 2021 bisa dipasarkan, digunakan untuk masyarakat yang membutuhkannya. Kita berdoa supaya uji klinis tahap 3 ini boleh tidak hanya sampai Januari, bahkan lebih dipercepat karena memang dibutuhkan supaya bisa menghentikan pandemi COVID ini. Doakan untuk perusahaan farmasi yang sudah ditunjuk PT Bio Farma dapat bekerja tidak hanya untuk mencari keuntungan, tetapi biarlah untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara ini. Kita berdoa untuk tim peneliti dari Universitas Pajajaran juga sedang terus melakukan uji coba. Diberikan mereka bijaksana, hikmat yang daripada Tuhan. Kami berdoa, Tuhan menolong. Mari kita berdoa untuk vaksin ini. Bapak Surgawi, kami bersama bersahati berdoa untuk vaksin corona yang sudah datang dari Tiongkok beberapa belakangan ini. Dan saat ini Tuhan sedang dalam masa uji klinis untuk tahap yang ketiga. Dan kami berdoa biarlah Tuhan PT Bio Farma yang dipilih untuk memproduksi, biarlah Tuhan Kau berkati bersama dengan tim peneliti dari Universitas Pajajaran, bekerja dengan maksimal, bahkan tidak hanya dengan target sampai Januari 2021, tapi juga lebih dipercepat, sehingga kami membutuhkannya bagi mereka yang saat ini terpapar virus ini. Tuhan, kami mohon pertolongannya daripada Tuhan, anugerah-Mu, kasih setia-Mu, hikmat-Mu Kau nyatakan bagi tim peneliti maupun PT Bio Farma ini. Terima kasih Bapak untuk berkat-Mu. Dalam khotbah minggu kemarin, kita masih mengingat pergumulan Yakub bergumul dengan Allahnya. Ada sebuah kalimat ungkapan kebergantungannya kepada Tuhannya, bahwa aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Yakub menyadari segala kemampuannya selama ini tidak berarti apa-apa. Pergumulannya di Sungai Yabok telah membalikkan seluruh paradigma maupun keyakinan dan kepercayaan diri bahwa hanya Tuhan yang memampukan dia boleh ada sampai hari itu. Itu sebabnya apa yang kita dengar melalui khotbah dari Ibu Ana saat berjumpa dengan Firaun di Mesir, akan ditanyakan apa yang engkau alami dalam hidupmu. Dia tidak membanggakan diri, tapi dia hanya memberkati Firaun. Adanya Tuhan dalam hidupnya, dia melampaui penguasa masa itu, suatu kerajaan yang sedang jayanya, tapi dia mampu memberkati Firaun karena ada berkat yang dari Tuhan. Mari kita mau berdoa, katakan, Tuhan, aku tidak akan melepaskan Engkau sebelum Engkau memberkati aku. Kita berdoa untuk jemaat GKJH, dua jemaat Pos Cengklong, biar memiliki kerohanian yang seperti ini, terus bergantung, bersandar, dan terus menantikan berkat-berkat Tuhan. Kita berdoa bersama, saudara. Bapak Surgawi, kami bersama bersahati berdoa untuk jemaat gereja-Mu, Gereja Kristen Jembatan Hitam maupun Pos Cengklong Tuhan. Saat pandemi ini dan bahkan masa yang terjadi yang kami alami saat ini, biarlah seperti kalimat Yakub tak kalah bergumul di Sungai Yabok dengan Tuhan,
Aku tidak akan melepaskan Engkau sebelum Engkau memberkati aku. Dan biar saat ini kami jemaat-Mu Tuhan, kami yang di tempat ini maupun kami yang di rumah, berseru Tuhan, kami mau terus menggenggam Engkau. Tuhan berkati kami, sehingga kami boleh mampu melewati masa-masa sulit hidup kami. Kami boleh menjadi pemenang bahkan dalam tekanan-tekanan yang kami hadapi. Karena hanya karena berkat Tuhan. Mari Tuhan berkati jemaat-Mu, boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Justru dalam pergumulan-pergumulan yang sulit inilah, perjumpaan itu semakin nyata. Dan kami semakin didewasakan. Kami boleh semakin bertumbuh rohani kami, iman kami, sehingga akhirnya kami boleh semakin dekat dan boleh terus hidup yang mempermuliakan Tuhan. Karena sesungguhnya itulah tujuan hidup kami. Untuk apa kami diciptakan, untuk apa kami ada, dan untuk apa kami menjadi anak-anak Tuhan. Hanya untuk mempermuliakan-Mu Tuhan. Tidak ada yang lain. Terima kasih untuk berkat. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya beri waktu tenang teduh sesaat untuk setiap pribadi dengan pergumulan-pergumulan pribadi. Biarlah datang pada Tuhan. Letakkan semua pergumulan itu, beban itu, kesusahan itu. Dia melihat, Dia mendengar, Dia yang menjawab. Inilah doa seru kami Bapa, dan biarlah Engkau sempurnakan dalam doa yang akan kami naikkan dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidupmu maupun sesuai yang ada di rumah yang sedang ikut dalam ibadah doa malam ini, dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin.